Selamat siang semua, halo, apa kabar? Kembali lagi semua, halo, apa kabar? Live streamingnya WikiFX. Hari ini kita akan kembali lagi ya, hari ini kita akan kembali lagi bersama dengan Madam Sutro seperti biasa. Jadi beliau ini hari ini akan menyampaikan materi menentukan level teknik trading, memilih teknik trading di level kita. Jadi sebetulnya kita pernah membahas beberapa kali materi tentang ini. Jadi kita mempunyai level-level trading tertentu. Nah, itu kenapa kita sangat penting untuk mengetahui teknik trading di level kita saat ini atau nanti itu menggunakan teknik trading yang mana. Karena kalau kita salah menggunakan teknik trading, misalkan kita di intermediate, lalu kita menggunakan teknik trading yang profesional, mungkin kita nanti akan kesulitan. Nah, lebih lengkapnya, hari ini kita akan diberikan pengetahuan oleh Madam tentang teknik trading apa sih yang cocok untuk kita di level kita sekarang. Jadi tempo lalu kita juga pernah belajar bagaimana sih kita menentukan level trading kita. Nah, setelah kita menentukan level trading kita, nah itu kita nanti akan dapat untuk menentukan teknik trading kita. Nah, jadi oh iya lupa, saya sapa dulu. Di sebelah saya sudah ada Madam Sutro. Halo, selamat siang Madam. Halo, selamat siang semua. Selamat siang Mas Dimas. Apa kabar? Iya, Sehat, kabarnya alhamdulillah ya. luar biasa. Senang sekali, Madam hari ini dapat menemani kita kembali di live streaming WikiFX. Tentunya materi-materi Madam sudah ditunggu-tunggu oleh user WikiFX karena kemarin-kemarin penontonnya cukup puas ternyata Madam. Kemarin live streaming pertama kita ada penonton sekitar 470-an. Live streaming kedua kita ada penonton naik itu jadi 620-an penonton. Nah, hari ini kayaknya udah pada nungguin nih Madam. Oke. Apalagi nih yang mau disampaikan oleh Madam. Gitu. Nah, udah kita tidak usah memperpanjang waktu lagi, berbahasa-basi lagi, basa-basi lagi, sorry. Kita akan break dulu sebentar untuk melihat apa namanya iklan dari kita WikiFX karena kita mempunyai event. Nah, setelah itu Madam akan langsung menyampaikan materi yang kita tunggu-tunggu. So, jangan kemana-mana. Pastikan kalian tetap di live streaming WikiFX hari ini karena Madam akan Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi tadi itu ada sedikit komersial yang memberitahukan kalau WikiFX sedang ada aktivitas kontes demo trading. Seperti yang kalian tahu sebelumnya, tempo lalu, beberapa bulan yang lalu kita sudah mengadakan kontes demo trading secara global untuk 1 bulan. Nah, sekarang kita mengadakan kontes ini, artinya kontes trading hanya untuk 1 minggu. Jadi setiap seminggu sekali kita akan menentukan siapa peringkat terbaik dalam kontes trading mingguan tersebut. Hadiahnya cukup lumayan, sekitar 200-300 USDT untuk juara pertama. Jadi pastikan kalian mengikuti apa namanya kontes demo trading tersebut. Yang pasti kalian tidak perlu takut kehilangan uang karena itu hanya demo. Gitu. Oke, Madam, hari ini apa materinya? Selain yang tadi saya Ya, hari ini memilih teknik trading di level kita. Tapi ini saya tidak membahas mengenai strategi tradingnya, yang seperti apa yang cocok untuk masing-masing
trader, bukan seperti itu, Mhm. tapi lebih lagi masuk ke psikologi tradingnya. Oke, Jadi ini hari ini berarti psikologi seorang trader. oke, berarti lebih condong ke arah psikologinya ya. Iya, ke Oh, psikologinya. Jadi selama ini kan kita tahu ya bahwa strategi trading itu berbagai macam, ya, banyak banget gitu kalau kita mau teliti ya. betul. Mungkin sudah susah untuk dihitung ya, Betul, macam-macam betul. strategi trading. Nah, kebanyakan apalagi trader pemula itu mereka melihat strategi-strategi trading ini banyak sekali yang tertarik dengan strategi tertentu untuk dia ya. Misalkan saja ada teknik-teknik yang dipromosikan atau di-sharingkan di Hmm, sosmed-sosmed dan terlihat sangat menarik, profitnya besar ya seperti itu, atau pokoknya kan banyak polesan-polesan gitu ya di sosmed gitu yang kelihatannya betul. benar-benar bukan sekedar promo tapi kenyataan mungkin temennya gitu ya melakukan trading forex gitu dan ternyata profitnya cukup bagus. Nah, tapi secara psikologi, apakah sebenarnya teknik yang seperti itu sudah berada di levelnya dia, sesuai enggak dengan levelnya dia? Nah, ini harus dikaji lebih dalam lagi secara psikologi. Seperti itu, Nah, Mas. hari ini menarik sekali, Madam, karena kita akan membahas dari segi psikologi, yang mana sebetulnya ini sangat penting, Madam ya. Karena Betul. kalau psikologi kita belum mantap atau kita tidak percaya diri dan segala macam, ya teknik apapun pasti juga akan menjadi percuma ya, Madam ya. Jadi Benar. ini cukup menarik karena sangat sedikit sekali mentor-mentor yang membahas uh, segi psikologi, dan memang Madam Supro ini perlu saya ingatkan memang mempunyai basic psikologi. Jadi yang pasti pembahasan hari ini valid banget pemirsa. Jadi jangan sampai dilewatkan. Oke, kalau gitu Madam, uh, kayaknya sudah mulai penasaran. Orang-orang juga sudah mulai komen. Jadi bisa langsung dimulai. Waktu dan tempat saya Nah, silakan oke. untuk pemirsa Wiskefet, selamat menikmati. Nanti Madam kalau ada apa-apa bisa langsung panggil saya standby di belakang Madam. Saya Oke, tungguin. terima kasih. Oke Madam, silakan Madam. Ya, baik. Selamat siang semua. Saya akan memulai untuk presentasi saya dengan tema memilih teknik trading di level kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum kenal dengan saya akan memperkenalkan diri sedikit lagi ya, bahwa saya adalah seorang trader yang sudah kurang lebih sekitar 15 tahun bergelut di dunia trading. Dan saya memulai bisnis trading ini ketika usia saya sudah tidak muda lagi, di usia 40 tahun, dalam kondisi minus, ya, minus segala-galanya. Minus finansial, minus pengetahuan, minus teknologi, ya. Kemudian usia juga sudah tidak muda lagi, dan saya seorang wanita, seperti itu ya. Nah, biasanya kan kalau ibu-ibu rumah tangga ya, saya lihat kalau sekarang sih memang sudah cukup banyak yang jadi trader, tapi di masa saya dulu itu jarang yang jadi trader. Nah, dalam perjalanan saya sampai hari ini, saya eh, mengalami satu proses yang memang tidak mudah. Nah, oleh karena itu, hari ini saya ingin berbagi mengenai memilih teknik trading di level kita ini sesuai dengan pengalaman yang sudah saya alami. Oke ya, langsung aja. Nah, teman-teman, mari kita memulai segala sesuatu di mana kita sedang berdiri saat ini. Artinya, kita akan start segala sesuatunya. Misalkan kita ingin memulai trading forex atau memulai suatu bisnis gitu ya. Itu di level kita. Ya. Kita sedang berada di posisi itu, misalkan saja ya dalam segi keuangan. Kita cek dalam segi keuangan, kita berada di posisi seperti apa? Apakah kita sedang dalam kondisi kesulitan finansial, atau memang kita sudah memiliki modal yang kita sediakan untuk kita melakukan satu bisnis? Misalkan juga di segi keahlian kita, ya, kita cek apakah kita dalam menggeluti bisnis yang akan kita kerjakan ini, apakah kita sudah cukup memiliki keahliannya,
ataukah justru kita belum memiliki sama sekali? Ya. Kemudian segi pendidikan kita, latar belakang pendidikan kita. Ya, levelnya tuh di mana? Apakah memang kita mumpuni untuk kita melakukan bisnis yang akan kita kerjakan ini dengan level pendidikan kita? Ya. Kemudian segi pola pikir kita seperti apa ya? Pandangan-pandangan kita, segi kepercayaan kita, segi keyakinan kita, latar belakang, pergaulan, dan sebenarnya sangat banyak sekali hal-hal yang perlu kita kaji. Apakah dalam mengerjakan satu bisnis ini, terutama juga di bisnis trading forex ya pada khususnya ini ya, apakah kita memang sudah sesuai? Ya, banyak sekali orang yang juga termasuk saya di latar belakang saya, menurut keyakinan saya sebagian dari orang-orang yang berkeyakinan seperti saya itu memiliki satu pandangan bahwa trading forex itu adalah judi ya. Sebagian seperti itu. Tetapi ada sebagian lagi yang memiliki pandangan bahwa oh ini bukan judi. Ini satu bisnis karena kita melakukan bisnis ini nggak ngawur gitu ya. Ada perhitungannya, ada money manajemennya dan kita perlu belajar, ada ilmunya seperti itu ya. Tetapi segi keyakinan dan kepercayaan ini juga sangat berperan penting untuk kesuksesan kita sebagai seorang trader ya Bapak Ibu. Juga latar belakang yang saya katakan ya. Nah, ini sangat penting sekali. Oleh karena itu banyak sekali orang yang ingin terjun di dunia trading, tetapi mereka tidak melihat levelnya sedang berada di posisi seperti apa. Tetapi ujuk-ujuk saja mereka ingin melakukan trading forex dan main terjang. Nah, inilah yang bisa menyebabkan kita sebagai seorang trader, terutama pemula, itu yang akhirnya berhenti di tengah jalan. Yang tidak bisa mencapai sukses, tidak bisa menjalani proses dengan baik. Oke, lanjut, next. Nah, Bapak Ibu, contohnya banyak sekali karena saya selama ini sebagai seorang mentor trading, ya banyak sekali orang yang sudah melakukan konsultasi dengan saya. Biasanya mereka ingin terjun di trading forex dan ingin sukses secara instan. Ya, mereka itu kasih contoh. Ya, gampangnya aja. Saya kan banyak sharing juga di YouTube saya ya. Kadang-kadang juga ada profit-profit yang saya sharingkan gitu ya. Saya pasang di short seperti itu. Nah, ada yang lihat gitu. Mungkin beberapa kali dia ngamati gitu, kemudian ngelihat kok profitnya cukup bagus, cukup lumayan, lalu kepingin gitu ya. Saya kepingin punya teknik seperti yang Madam selama ini trading. Saya mau belajar. Ini banyak sekali yang seperti itu. Ada juga yang kepingin tekniknya si A, si B, temennya yang kelihatannya profit. Ya. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan teknik seperti itu, orang tersebut sudah bisa melakukannya? Apakah levelnya sudah cocok? Ya, karena kalau cuman kita ngelihat profit, kalau kita cuman ngelihat apa hasil ya yang dibeli, misalkan ada teman kita melakukan trading sebagai seorang trader, terus tiba-tiba ada perubahan dalam kehidupannya. Tiba-tiba rumahnya dibangun, tiba-tiba beli mobil baru atau beli motor baru. Wah, ini sukses. Kerjanya apa? Kerjanya sebagai seorang trader gitu ya. Lalu kepingin seperti temennya itu. Bapak Ibu sekalian, semua perjalanan ini harus dimulai dari start langkah pertamanya, yaitu dimulai dari angka 0, Bapak. Ya. Saya katakan angka 0 ini karena gini, kalau kita cuma sekedar melihat orang lain sukses, kita perlu tahu juga bahwa orang tersebut saat ini bisa sukses. Itu karena dia sudah melalui step pertamanya. Melalui prosesnya sampai dia bisa seperti hari ini. Kita nggak bisa, kalau posisi kita levelnya itu masih ada di level 0 atau bahkan level kita itu berada di level minus. Ya seperti saya dulu, levelnya itu minus. Walaupun saya kepingin ya ngelihat profitnya para trader-trader yang sudah sukses. Yang menunjukkan ke saya, ini loh profit saya selama sebulan. Wah, saya kepingin seperti itu. Tapi saya langsung disuruh seperti itu, belum mampu.
Kenapa? Karena level saya belum ada di situ. Apalagi kalau saya lihat deposit-deposit mereka yang sudah gede-gede. Sedangkan saya secara finansial saja dalam kondisi minus waktu itu. Bagaimana saya bisa trading dengan caranya dan mendapatkan profit dengan profit seperti profitnya? Sebentar ya, ini ada bunyi-bunyi, saya hide dulu. Oke. Nah, saya lanjutkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya mau memberikan satu gambarannya. Gambarannya apa? Yaitu gambarannya bahwa ketika kita menjadi seorang trader dan kita start awal, itu kita seperti sedang menaiki sebuah tangga. Ya, yang saya namakan tangga kesuksesan. Seperti ini ya. Nah, kita lihat ada 4 tangga. Ada 4 warna ya, ada warna kuning, warna biru, warna merah, warna ungu, dan yang warna ungu ini adalah tangga kesuksesan kita sebagai seorang trader. Tetapi kita untuk mencapai kesuksesan tersebut, kita memulainya itu harus dari warna yang kuning dulu. Kita start awalnya dan butuh satu proses untuk kita bisa mencapai yang namanya sukses. Ya, kita perlu naik level per level, satu tingkat demi satu tingkat ya. Dan ini bisa jadi dalam menjalani satu proses, kalau kita nggak ngerti tahapan-tahapan ini, maka ini akan membuat seorang trader itu di perjalanannya itu menjadi motong, orang Jawa bilang ya, atau gagal atau berhenti di tengah jalan. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk melewati satu proses, untuk kita bisa naik level demi level, ya, dibutuhkan yang namanya 3 hal ini. Yaitu yang pertama, tekad yang kuat atau kemauan. Kemudian yang kedua, motif atau dasar mengapa ini harus dilakukan. Kalau Anda mau menjadi seorang trader, mau terjun menjadi seorang trader, ya, Anda butuh motif yang kuat, satu dasar yang kuat. Mengapa Anda harus menjadi seorang trader itu? Ya, kemudian yang ketiga adalah tujuan, impian, atau goal. Nah, inilah yang akan mengiring, 3 hal inilah yang akan mengiring kita untuk kita bisa naikin satu level, kemudian naik lagi, ya, upgrade diri, ya, upgrade juga pengetahuan kita, upgrade juga modal kita. Nah, ini kan harus di-upgrade dulu. Karena setiap level ini nggak akan sama ya, Bapak Ibu. Oke, ini saya kelewat, saya akan ulang sebentar. Nah, di sini, oke, maaf sebentar. Nah, ini tadi sampai di proses ini, kemudian, oh benar-benar. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, karena untuk kita naik dari level ke level ini, setiap orang, setiap trader itu memiliki satu latar belakang yang berbeda-beda, satu level yang berbeda-beda, yang kita tidak bisa samaratakan. Oleh karena itu, kalau kita sebagai calon trader, ya, Anda ini yang pengen terjun di dunia trading, terus Anda ini melihat satu contoh ya, teknik trading lah, seorang trader yang sukses lah, terus Anda melulu hanya melihat kesuksesannya dia dan Anda langsung kepingin kayak dia. Anda nggak mau jalani prosesnya, itu nggak akan pernah bisa, Bapak Ibu ya. Jadi tekad yang kuat inilah, motif atau dasar lah, tujuan atau impian lah, inilah yang nanti akan membuat Anda naik dari satu level ke level berikutnya. Ya, nah, tekad yang kuat atau kemauan inilah yang akan memampukan Anda untuk Anda start. Karena banyak contohnya, Bapak Ibu. Selama saya 15 tahun ini menjadi seorang mentor, saya kalau diajak konsultasi sama calon-calon member ini sudah nggak kurang-kurang. Banyak sekali yang sekedar hubungi saya lewat WA. Atau mereka yang nelpon saya. Atau bahkan yang datang ke basecamp saya. Ya, bertamu ya, berjam-jam ngobrol gitu ya.
kepingin ini, kepingin itu, mau jadi trader, tanya teknik ini, teknik itu, tanyanya macam-macam banyak. Tapi setelah itu sudah tidak ada kabarnya lagi. Ya, mereka hanya kepingin aja ya. Mereka cuman kepingin tahu aja. Mereka belum mempunyai satu tekad yang kuat untuk mereka mampu melakukan atau mampu untuk bertindak awal. Ya, mereka nggak mampu untuk start, untuk melangkahkan ke step pertamanya. Takut, Bapak Ibu. Ada yang takut, ya. Banyak sekali yang seperti itu. Banyak macam-macam alasannya untuk mereka tidak melangkahkan kaki itu. Nah, kemudian yang kedua, motif atau dasar ini itu juga yang melatar belakangi seseorang untuk bisa memiliki satu tekad yang kuat itu tadi. Ya. Nah, contohnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalkan satu saat ya, Bapak Ibu dalam kondisi misalkan aja ini kesulitan finansial, ya, bukan cuma sekedar kesulitan finansial saja, tapi mungkin juga sedang memiliki satu hutang, ya. Zaman sekarang ini orang hutang ini sudah ada di mana-mana. Saya juga sering ditelepon bank-bank, ya. Kemudian ditanyain, ibu ini saudaranya si A ya, ibu ini saudaranya si B ya, karena oh bukan, itu member saya loh. Kenapa? Karena itu orang itu gitu ya, mengatasnamakan namanya ibu ini sebagai kakaknya dan dia pinjam uang, dia belum bayar gitu ya. Jadi nagihnya ke saya. Banyak sekali karena member saya banyak juga yang belajar sama saya dan mereka memakai nama saya untuk pinjam uang ternyata. Dan saya yang diuber-uber di telepon setiap hari. Jadi saya rasa masalah hutang ini juga merupakan satu problem yang begitu banyak ya saat-saat ini ya, saya rasa seperti itu ya. Nah, misalkan saja Anda dalam kondisi seperti itu, bingung, Anda melihat ada peluang di trading forex, terus Anda, saya mempunyai satu keinginan untuk saya bisa trading ya. Anda sudah tanya-tanya ke guru A, guru B, sudah searching-searching ya di internet gitu, mencari tahu trading itu seperti apa, mempunyai satu keinginan aja yang kuat ya untuk Anda trader, tapi belum berani untuk melangkah. Anda sedang ngopi siang hari sambil memikirkan kepusingan Anda tentang finansial itu. Ya, tiba-tiba anak Anda gitu lari-lari di depan Anda gitu. Bergurau ya sama saudaranya atau sama ibunya gitu ya. Lari-lari terus ketawa-ketawa, tiba-tiba ada sesuatu yang berbicara di hati Anda. Ini loh anak yang kamu kasih, yang selama ini belum tahu mengenai kesulitanmu, mereka nggak ngerti gitu loh. Ayahnya itu dalam kondisi kesulitan finansial, kelihatan masih berbahagia sekali anak Anda. Ketawa-ketawa, tidak berdosa, ya wajahnya masih sukacita seperti itu. Terus Anda tiba-tiba merasa sangat tersentuh di hati. Gimana nasib anak saya ini kelak? Kalau kondisi finansial saya seperti ini terus-menerus, bagaimana saya bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak saya? Bagaimana saya bisa memberikan makanan-makanan yang mereka suka? Bahkan minta ayah beliin McD. Maaf, ayah nggak punya duit. Misalkan sampai seperti itu ya Bapak Ibu, ini saya mendramatisirnya. Tiba-tiba ada dorongan yang kuat dalam diri Bapak Ibu sekalian. Yes, saya harus sukses. Saya harus bisa. Saya harus memperjuangkan. Saya harus lepas dari kesulitan finansial saya ini. Saya harus berani untuk menjadi seorang trader karena inilah satu-satunya harapan saya. Karena mungkin ya Anda berpikir untuk bisnis-bisnis yang lain sudah terlalu sulit. Ini yang paling mudah. Hal ini seperti pemikiran saya di waktu saya melangkah pertama kali di trading forex. Saya nggak punya pilihan lain. Saya hanya punya forex yang lebih mudah saya lakukan daripada bisnis-bisnis yang
lainnya, pilihan-pilihan lain. Saya lebih memilih forex ini. Bapak Ibu, itulah yang namanya motif, Bapak Ibu. Ya, itulah yang disebut dengan motif. Nah, seseorang yang bisa sukses melewati level per level itu adalah orang yang punya motif. Karena dia punya motif, maka dia akhirnya punya tekad yang kuat, ya, kemauan yang kuat, dan dia berani untuk start pertama, untuk memulai langkah pertamanya. Karena dia punya motif. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin terjun di dunia forex, Bapak Ibu harus mencari motif itu dulu. Kalau belum punya motif, saya rasa Bapak Ibu, semua orang kepingin profit banyak, ya, kepingin profit cepat, kepingin sukses, kepingin kaya raya dari trading. Semua orang seperti itu, tapi coba Bapak Ibu teliti lagi. Seberapa banyak orang yang sukses dan seberapa banyak orang yang sudah gagal di trading forex, bahkan bangkrut di trading forex. Jadi Bapak Ibu, ibaratnya motif itu adalah sesuatu yang mendorong kita untuk kita terus jalan, untuk kita terus maju, ya, mendorong kita dari belakang, untuk kita naik dari level 1 ke level 2, ke level 3, ke level 4. Dan seterusnya sampai kita sukses. Ya, kita perlu dorongan yang kuat dari belakang. Meskipun kita rasanya berat, tapi ada yang bantu, ada yang dorong. Siapa itu? Yaitu motif, Bapak. Kemudian yang ketiga adalah tujuan, impian atau goal. Nah, kalau sudah punya motif, barulah kita, ya, menyusun tujuan kita, impian, goal-goal kita. Misalkan saja, Anda saat ini masih berada di level 0 atau mungkin minus. Berarti tujuan Anda kalau di level minus, Anda ke depan mau naik ke level 1, itu tujuan Anda. Oke, naik ke level 1. Nah, setelah naik ke level 1, Anda naik lagi ke level 2, seperti itu. Jadi harus ditingkatkan secara bertahap. Tidak bisa ujuk-ujuk kita mau langsung di level yang atas. Oke, nah, tujuan impian ini, saya nggak punya pengetahuan. Berarti level saya masih di level 0. Saya berarti target saya harus belajar dulu. Oke. Ya, mana bisa langsung trading seperti si A, si B yang sudah berpengalaman selama bertahun-tahun. Anda tiba-tiba mau kayak gitu, nggak bisa. Maka startlah, mulailah Anda di level Anda. Ada orang yang kebalik-balik, ya. Dia nggak mau start dulu. Karena merasa, oh, saya masih levelnya masih 0, nggak mampu. Uang saya masih minim, tunggu uang saya sudah banyak dulu. Maka saya jamin Anda nggak akan jalan-jalan kalau caranya seperti itu. Jadi Anda jangan pernah khawatir. Di level manapun Anda bisa memulai. Yang paling penting Anda jangan kepingin levelnya orang lain. Tetapi mulailah di level Anda sendiri. Ya, saya misalkan levelnya 0. Saya akan mentargetkan 3 bulan saya belajar. Setelah itu saya masuk di level saya yang lebih tinggi lagi. Ya, setelah itu saya akan seperti ini, bikin skenario-nya Anda sendiri. Sampai akhirnya setelah itu saya akan memindahkan sekolah anak saya di sekolah yang terbaik, di sekolah impiannya dia. Ya, setelah itu saya akan membelikan rumah untuk keluarga saya karena selama ini masih kontrak. Nah, itu kan cita-cita satu harapan yang bisa Anda capai dengan yang namanya proses. Nah, tujuan impian ini Bapak Ibu akan selalu memberikan semangat kepada Anda. Karena dalam menjalani proses, saya yakin Anda nggak akan terus-terusan semangat, Bapak Ibu. Ya, bisa up, bisa down. Maka Anda perlu yang namanya tujuan dan impian. Tujuan dan impian ini adalah sesuatu yang ibaratnya menarik dari depan. Ketika Anda sudah lelah, maka Anda akan dibantu, dipercepat, ditarik dengan yang namanya tujuan dan impian ini. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu, dalam menjalani proses, kalau Anda mengerti 3 hal ini, ya, tekad kuat, motif, dan tujuan, maka saya rasa tidak akan seberat yang Anda bayangkan untuk menjalani proses sukses Anda di trading forex. Ya, karena apa? Karena ada yang mendorong Anda dari belakang dan ada yang menarik Anda dari depan. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Oke, next.
Nah, ini ada gambar. Kalau tadi kita lihat ya, ini gambarnya ini agak beda. Nah, ini saya jejer aja seperti ini supaya kelihatan. Nah, kalau tadi kita lihat yang sebelah kiri ini, prosesnya itu kan sepertinya lebih ringan dari yang sebelah kanan saya ya. Karena di sebelah kiri ini tangganya cuma 4. Tetapi di sebelah kanan ini tangganya tetap 4. Tapi untuk menaiki level per level itu kita butuh lagi tangga kecil-kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap daripada kita itu butuh perjuangan yang tidak sama, Bapak. Butuh perjuangan yang tidak sama. Mungkin jika semuanya lancar, bisa dicapai tujuan kita dalam waktu 1-2 tahun. Tetapi orang yang lain, trader yang lain, mungkin untuk mencapai hal yang sama, dia butuh waktu lebih panjang lagi. Ya, bisa jadi 4-6 tahun. Nah, Bapak Ibu, itu yang namanya proses. Karena apa? Karena level kita tidak sama. Ya. Bisa jadi orang yang modalnya $10.000 itu bisa mencapai lebih cepat tujuan dan impiannya. Sedangkan orang yang modalnya, ya kita dramatisir lagi, hanya $10. Tentunya membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi untuk bisa mencapai impiannya. Nah, Bapak Ibu, semua bisa sukses. Asalkan semua tahu harus mereka lakukan. Ya, tidak berhenti di tengah jalan. Seperti itu. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, terus pertanyaannya. Oke lah, saya ingin terjun di trading forex, ingin menjadi seorang trader. Kita sebetulnya nggak perlu harus menunggu-nunggu, tapi kita bisa memulai start dari sekarang, dari level kita, ya, di mana level kita bisa start, kita bisa mulai. Yang pertama-tama yaitu kita mencari tahu dulu modal dasar apa saja yang diperlukan kita untuk kita bisa sukses di trading forex dengan detail, sesuai dengan keinginan kita. Jadi kan setiap orang itu sebagai seorang trader ya, ini pasti punya satu angan-angan, pasti punya satu cita-cita, pasti punya satu harapan ya. Saya kepingin jadi trader yang seperti ini, saya kepingin punya profit yang seperti ini, banyak ya. Ada yang berkonsultasi juga dengan saya, Madam, saya kepingin trading for a living. Nah, trading for a living ini kan banyak sekali ya orang yang pengen seperti itu. Kemudian saya menanyakan ke dia, eh dia tanya, bisa nggak saya trading for a living? Oh ya, semua orang bisa, tapi saya perlu tanya dulu, Bapak livingnya itu butuh berapa gitu kan? Nggak bisa kita terabas semua sama rata gitu. Oh, living saya butuh sekian. Ya, anggap saja 20 juta setiap bulan. Oke. Terus Bapak sudah menyediakan modal berapa gitu? Mohon maaf, Madam, saya masih belum punya modal banyak. Modal saya masih $100. Nah, itu kan cita-citanya trading for a living dan dia dapat profit bulanannya 20 juta. Tetapi dia modalnya masih $100, sekitar 1,5 juta. Dan itu kalau dipaksakan nggak akan mungkin bisa. Berarti dia punya harapan di 20 juta hasilnya, tapi levelnya dia untuk start itu masih di sekitaran ya modal 1,5 juta. Saya hitungkan, kemudian teknik tradingnya kamu memberikan profit berapa kira-kira average-nya itu, rata-ratanya itu. Oh, saya belum punya teknik, Madam. Saya mau belajar sama Madam. Nah, artinya masih minus secara pengetahuan. Jadi untuk trading for a living kan butuh jangka waktu juga untuk dia harus belajar trading dulu. Kemudian tekniknya ini butuh apa aja, apakah butuh laptop. Nah, yang modal yang perlu disediakan tuh masih sangat banyak sekali, Bapak Ibu ya. Nah, ini perlu dihitung dulu secara detail. Bukan sekedar Bapak Ibu mengutamakan hanya untuk mencari ilmu tradingnya saja. Nah, selama ini kan kebalik-balik. Orang hanya cari ilmu tradingnya saja. Cari ilmu tradingnya saja.
begitu dia terjun di trading itu akan amburadul semuanya. Kenapa? Karena dia akan sangat kecewa sekali. Karena tidak bisa memenuhi ekspektasinya dia. Ya, tidak bisa memenuhi harapannya dia yang mungkin terlalu muluk-muluk di dalam trading ini. Oleh karena itu perlu sekali untuk kita tahu modal yang kita perlukan itu apa saja. Secara keseluruhan ya. Kalau kalau Bapak Ibu ingin tahu mengenai modal trading sebenarnya itu apa saja ya isinya, bukan hanya melulu butuh uang, bukan hanya seperti itu. Bapak Ibu bisa lihat live streaming di minggu lalu ya di WikiFX juga, itu saya membahas secara lengkap mengenai modal dasar trading seperti itu ya. Nah, disinilah ketika kita sudah tahu modal dasar trading kita yang sesuai kita harapkan itu apa saja, maka kita barulah bisa melihat di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita. Ya, kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana. Lalu yang kedua kita evaluasi. Jadi kita tahu, oh berarti saya itu posisi level saya ini berada di sini. Nah, secara finansial kurang atau bahkan secara finansial Anda punya banyak. Itu berarti kelebihan Anda. Tetapi secara waktu ya, Anda tidak cocok trading dengan teknik trading scalping yang harus terus-menerus di depan laptop, yang harus Anda trading misalkan malam hari ya, padahal Anda mempunyai satu masalah kesehatan yang harus banyak istirahat. Anda tidak mungkin gitu terus-terusan ya, tidak punya banyak waktu harus di depan laptop atau sampai melek sampai malam hari gitu, akan mengganggu kesehatan Anda. Oleh karena itu Anda harus kaji levelnya di mana. Nah, kemudian yang ketiga, Anda mulailah menyelaraskan posisi ya, posisi kita ini sebagai seorang trader dengan berbagai macam hal yang dibutuhkan tadi. Ya, kalau memang jenisnya adalah jenis orang-orang yang nggak punya waktu, harus memilih teknik trading yang seperti apa. Jenisnya orang-orang yang modalnya masih sangat minim. Bahkan pemilihan broker pun itu sangat penting. Karena tidak semua broker bisa kita deposit dengan uang yang kecil. Ya, itu sangat penting sekali ya. Jadi kita nggak bisa menjadi seorang trader yang kepingin seperti si A si B untuk saat ini, tapi kita bisa rintis. Ya, kita bisa tingkatkan level kita untuk memiliki satu harapan sehingga kita bisa menjadi seperti trader-trader idola kita atau teknik-teknik trading idola kita. Seperti itu ya. Nah, setelah kita sudah selaraskan, kita sudah tahu semua kebutuhannya, ya, maka mulailah kita untuk start, kita jalani prosesnya sambil terus mengupgrade berbagai hal yang diperlukan agar kita semakin bisa level up untuk mencapai target kita. Oke. Nah, next selanjutnya. Nah, apa saja yang perlu dicermati yang biasanya diabaikan dan ternyata justru yang diabaikan inilah yang menyebabkan kegagalan kita, ya. Bahkan yang kita abaikan ini itu sebetulnya sangat penting. Karena gara-gara kita ngabaikan, akhirnya kita jadi pahit dengan yang namanya trading forex dan kita jadi antipati dan negatif dengan trading forex ini. Ya, apa itu? Yaitu karena selama ini Anda dalam hal trading ini Anda mencoba untuk berdiri di level yang tidak sesuai. Nah, coba Anda sekarang cek ya. Cek, direnungkan ini, dicek. Anda yang sudah trading, apakah saat ini Anda sedang trading dan sudah berada di level Anda? Karena kalau tidak berada di level Anda, akan terasa sangat berat sekali. Kalau kita mau cek lagi, itu sebetulnya ada banyak ya yang ingin saya sampaikan, tetapi ada 5 hal aja yang sangat penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai level pengetahuan dasar. Level pengetahuan dasar ini sangat penting ya.
Karena dari level pengetahuan dasar inilah biasanya orang memiliki satu pemikiran, ada yang berpikir benar tentang forex, tetapi banyak sekali karena pengetahuan dasarnya ini tidak benar, maka dia berpikir salah tentang forex itu. Dan ini sangat berbahaya sekali. Kemudian yang kedua adalah pengalaman dasar. Ya, pengalaman dasar. Kemudian yang ketiga adalah kegigihan kita. Jadi seberapa mau kita mendedikasikan diri di trading forex. Karena dalam menjalani proses di forex ini, saya katakan sekali lagi tidak mudah. Saya sudah mengalaminya ya. Jadi kita nggak bisa muluk-muluk bilang, oh trading forex ini adalah bisnis yang sangat istimewa, gampang sekali melakukannya. Kalau memang hal itu benar, kita pastinya akan banyak melihat trader-trader yang sukses. Tetapi justru kebalikannya. Ya memang Bapak Ibu untuk melakukan tradingnya itu mudah. Orang belajar sehari 2 hari udah bisa melakukan buy sell ya. Tetapi hal yang sangat penting untuk sukses di trading forex itu tidak mudah. Oke. Nah, yang keempat adalah permodalan. Yang kelima adalah kesediaan waktu. Ya, kita akan bahas satu persatu. Pengetahuan dasar. Segala sesuatu yang Anda ketahui tentang bisnis trading forex itu perlu Anda kaji apakah sudah cukup atau tidak. Ya. Karena kalau tidak cukup, Anda bisa salah sangka terhadap bisnis trading forex ini. Saya masih ingat, dulu saya jualan robot trading. Ya, kemudian ada satu saat ada cut loss di robot trading itu, ada yang protes. Ya. Kenapa kok cut loss? Seharusnya robot kan pinter. Oh ya, ini sudah nggak bisa kita teruskan. Kita harus di-cut sekian ya. Nanti kita trading lagi supaya recover seperti itu. Loh, nah, saya membeli robot ini karena saya tahu kalau yang namanya robot itu satu software yang sebetulnya kan harusnya pinter. Dia kan pastinya sudah tahu ini bakalan naik atau bakalan turun. Kenapa pasarnya turun dia ngambil buy terus? Kenapa seperti itu? Nah, Bapak Ibu karena orang ini tidak paham, makanya dia jadi salah sangka. Dia pikir kalau trading dengan menggunakan robot, karena yang namanya disebut robot itu bayangannya dia itu adalah satu software yang canggih sekali, yang tidak mungkin bisa keliru. Ya nggak mungkin ada loss-nya dan dia maunya profit terus, nggak mungkin ada ruginya. Dia nggak pengen rugi. Saya nggak mau rugi. Kenapa? Karena makanya saya beli robot, dia bilang seperti itu. Ya, ini yang membuat dia salah sangka karena pengetahuan dasarnya tidak cukup sehingga akhirnya dia pahit terhadap trading forex. Oh ternyata seperti itu ya, tidak suka saya, ternyata tidak bagus trading forex itu. Nah ini perlu Anda kaji lagi pengetahuan dasar Anda ya. Karena apa? Kalau kita tidak mempunyai pengetahuan dasar yang cukup, kita juga akan mudah tertipu. Kalau Bapak Ibu lihat zaman-zaman terakhir ini, banyak sekali penipuan-penipuan berkedok trading forex dan masih banyak sekali orang yang masih mau ikut. Hal ini karena kekurang tahuan mereka tentang bisnis yang mereka geluti. Ya, Bapak Ibu kita harus mengevaluasi sampai di mana pengetahuan dasar kita. Dan itulah level kita. Karena kalau masih kurang, kita masih perlu lagi meningkatkan. Ya, meningkatkan lagi pengetahuan dasar kita. Dengan cara apa? Nggak ada cara lain, Bapak Ibu, yaitu dengan cara belajar. Ya, belajar dan belajar. Nah, kita harus banyak-banyak belajar. Ya, misalkan saja kita belajar lewat, sekarang kan banyak YouTube yang sharing mengenai ilmu-ilmu trading, mengenai psikologi trading ya, di sosmed itu banyak sekali yang sharing, para mentor seperti itu ya, ngajarin Anda dasar-dasar forex. Kalau memang Bapak Ibu pengennya lebih instan, nggak mau cari-cari sendiri ya Bapak Ibu cari guru, cari mentor, seperti itu ya. Jangan langsung ke ilmu tradingnya yang selama ini orang selalu cari ilmu trading dan nggak pernah berhenti. Sepanjang proses perjalanan dia trading itu hanya diisi dengan mencari ilmu trading saja.
Padahal banyak sekali hal-hal lainnya yang juga sangat penting untuk menunjang kesuksesan kita sebagai seorang trader. Nah, kalau Bapak Ibu kesulitan untuk mencari pembelajaran mengenai dasar-dasar trading forex, ya saya menyediakan kelas gratis yang namanya Koper Gading, yaitu satu kursus yang secara profesional diurus sama tim saya, ya. Anda meskipun gratis nggak disuruh, nggak dikelelerkan lah istilahnya seperti itu ya. Anda tetap diayomi, Anda bisa tanya di jam kerja, Anda akan terus dibimbing dan dibina. Di dasar-dasar trading forex ada 90 materi yang kita sharingkan secara gratis ya. Anda bisa belajar di sana kalau memang Anda pengen lebih lengkap lagi belajarnya atau belum menemukan tempat untuk belajar dasar-dasar, karena belajar dasar-dasar ini juga nggak semua orang mau sharing yang terlalu dasar sekali. Biasanya mereka menjual ilmu trading, bukan dasar-dasarnya, ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah pengalaman dasar. Ya, pengalaman dasar ini adalah sebuah pengalaman yang mungkin belum banyak, ya. Misalnya Anda sebagai seorang trader sudah trading gitu. Terus Anda punya pengalaman dasar. Punya enggak? Kalau enggak punya sama sekali tuh, wah semangatnya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tapi begitu trading dan ada kerugian, sedikit kerugian, langsung loyo, langsung down. Seperti itu. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya pengalaman dasar, sudah pernah trading, ya, syukur-syukur kalau Bapak Ibu memiliki pengalaman dasar yang baik. Nah, itu akan berpengaruh untuk ke depannya gitu ya. Nah, kalau punya pengalaman dasar yang buruk, ini juga akan berpengaruh ke depannya tuh kurang baik juga ya Bapak Ibu. Dan ini harus diperbaiki juga. Ini masuk di faktor psikologi. Karena kalau kita memiliki pengalaman yang buruk 1 kali, 2 kali, 3 kali, lama-lama akan menumbuhkan satu keyakinan bahwa oh memang trading forex ini buruk. Buktinya saya selama trading nggak pernah mengalami hal yang baik. Tetapi kalau Anda memiliki satu pengalaman yang baik, 1 kali, 2 kali, 3 kali, akhirnya Anda senang gitu sama trading forex. Karena Anda memiliki satu pengalaman yang baik, ya. Anda menganggap bahwa trading forex ini adalah hal yang baik, yang indah, yang memberikan keuntungan, yang patut untuk diperjuangkan. Seperti itu. Dan ini mempengaruhi mindset Anda sebagai seorang trader. Nah, pengalaman dasar ini juga patut dievaluasi ya Bapak Ibu. Kalau Anda memiliki satu pengalaman baik, kenapa Anda kok bisa jadi profitnya sekian? Kenapa Anda kok kemarin tiba-tiba mendapat profit yang banyak? Nah, apa yang terjadi? Apa yang Anda lakukan? Ya, demikian juga dengan pengalaman buruk. Kenapa saya kemarin mengalami MC, mengalami kerugian besar, mengalami cut loss besar? Ya, apa yang terjadi? Apa yang sudah Anda lakukan kemarin? Nah, itu perlu juga Anda kaji, ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, ini sangat penting sekali dan Anda bisa menentukan level Anda. Di mana level Anda? Oke. Kemudian untuk selanjutnya kegigihan. Nah, kegigihan ini juga harus dikaji levelnya sampai di mana. Apakah Anda levelnya kuat, levelnya tingkat tinggi kegigihan Anda? Kalau saya Bapak Ibu, kegigihan saya ini levelnya tingkat tinggi. Ya. Makanya saya bisa bertahan sampai saat ini. Orang lain yang tidak memiliki kegigihan seperti yang saya miliki, belum tentu bisa mencapai seperti saya. Makanya Bapak Ibu tidak boleh ujuk-ujuk, saya kepengen seperti Madam Supro, harus seperti Madam Supro seperti itu. Kita cek lagi apakah Anda sudah memiliki kegigihan seperti saya. Kalau masalah modal minus, pengetahuan minus, itulah saya. Nggak usah khawatir. Kalau Anda kondisinya seperti itu, nggak masalah, karena saya sudah mengalami, saya juga seperti itu. Tetapi yang nggak kelihatan Bapak Ibu, apa itu? Yaitu kegigihan. Level Anda, kegigihan Anda ada di mana gitu ya. Karena setiap orang berbeda-beda. Kalau Anda kurang gigih, maka ini akan rentan sekali Anda berhenti di tengah jalan. Atau yang disebut mogok, orang Jawa bilang motung. Terus Anda bilang, saya tidak cocok dengan yang namanya trading forex. Saya tidak nyaman, nggak seneng saya di trading forex seperti ini. Ya, padahal kalau Anda tahu realitanya sebenarnya, ya, ini dari pendapat saya pribadi. Menurut saya tidak ada pekerjaan lain yang
seenak, ya, senyaman trading forex. Asalkan Anda mau belajar dan Anda mau menekuni, mendalami, dan Anda punya ilmunya. Kalau Anda sudah punya ilmunya, saya pribadi, ini luar biasa. Trading forex itu tidak ada yang bisa menyainginya. Begitu banyak keistimewaan yang tidak dimiliki di bisnis-bisnis lain. Seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu punya modal kegigihan yang kuat, meskipun ada goyangan, misalkan aja Bapak Ibu ini senang dengan satu, tapi nggak cocok dengan kenyamanan Bapak Ibu, karena tradingnya kok harus malam hari ya. Saya sebetulnya kurang cocok, tapi masih bisa saya perjuangkan. Nah, Anda punya modal kegigihan, maka Anda bisa berjuang mati-matian karena Anda gigih. Kalau Anda punya kegigihan ya Bapak Ibu, ya meskipun nggak terlalu cocok, misalkan Anda trading malam, kurang senang trading malam, tapi karena Anda punya modal kegigihan itu, akhirnya Anda berjuang dengan gigih dan sampai satu saat menjadi satu kebiasaan, ya. Dan akhirnya bukanlah menjadi keberatan lagi, karena udah biasa kok, jadi nyaman akhirnya, ya. Dan Anda lakukan, Anda profit dan naik level, akhirnya Anda sukses seperti itu. Tetapi orang yang tingkat kegigihannya rendah, itu pasti nggak akan bisa bertahan. Dengan sedikit aja goncangan, ya dia udah berhenti. Jadi kegigihan ini juga sangat penting sekali. Anda perlu ukur. Ya, kalaupun faktor kegigihan Anda sangat rendah levelnya, Anda perlu tingkatkan. Anda perlu tingkatkan. Ya, seperti itu. Dengan apa? Ya dengan motif tadi itu. Kalau Anda punya motif yang kuat, meskipun Anda mau berhenti, tapi kalau ingat lagi, ingat anaknya, ingat istrinya, ingat keluarganya, ingat ditagih hutang, wah semangat lagi, akhirnya gigih lagi. Seperti itu ya. Jadi ini semua saling berkaitan yang nggak bisa dipisahkan. Oke. Tinggal sebentar mengenai permodalan. Permodalan ini hal yang sangat penting juga, makanya perlu kita kaji finansial kita, perlu kita kaji ya hati kita juga, apakah kita memang mau ikhlas trading dengan modal apa adanya yang ada di kita. Ya, ada orang yang nggak ikhlas. Dia tahu levelnya di $10, tapi nanti nggak ada hasilnya. Kalau $10 bisa diapain profitnya? Loh, jangan bilang begitu. Saya juga memulai dari dulu $10, Bapak Ibu. Ada artinya, karena ketika saya trading dengan $10, saya mencetak histori, profit. Historinya bagus, walaupun $10. Dan ternyata teman saya punya $1.000. Ngelihat punya saya yang $10. Dia mikir yang $10 aja profitnya bisa sekian persen. Wah, nominalnya segitu kecil, tapi saya punya $1.000. Saya pasti nominalnya bisa lebih besar. Terus bilang sama saya, ajarin dong madam saya trading seperti itu. Oh boleh, saya membuka kursus. Akhirnya dia bayar sama saya. Akhirnya saya dapat keuntungan. Gara-gara $10 itu. Memang tradingnya mungkin tidak menguntungkan banyak buat saya, tapi historinya itu. Cerita trading saya itu yang menginspirasi orang sehingga mendapatkan keuntungan dari hal yang lain. Akhirnya saya dapat bayaran dan bayarannya itu saya tambahkan untuk modal saya yang kemarin $10 sekarang jadi $100. Jadi kita jangan berkecil hati ya Bapak Ibu, meskipun hanya $10 itu. Yang paling penting sesuaikan dengan level kita. Oke? Jadi janganlah kita cemburu dengan orang yang memiliki modal besar. Janganlah kita menyalah-nyalahkan keadaan kita. Kita seringkali seperti itu, ya. Terus kita nggak mau trading gara-gara cuma $10. Oke? Oke ya. Yang terakhir adalah kesediaan waktu. Kesediaan waktu juga perannya sangat penting ya bagi orang yang memang mau full time trading, ia bergelut sepenuhnya di dunia trading, mempelajari dengan lebih detail seluk-beluk trading, sampai explore berbagai macam strategi trading. Ini butuh waktu yang banyak. Kalau saya dulu memang full time, makanya saya terus berkembang di dalam strategi trading karena saya memang full time ya. Juga saya mengalami trial dan error, ini butuh kayak recover dan lain sebagainya, ini butuh waktu yang panjang. Tetapi buat Anda itu bisa dengan lebih instan Bapak Ibu. Ya, misalkan aja Anda nggak punya waktu banyak ya, Anda bisa langsung
belajar mencari ilmu-ilmu trading yang sudah jadian. Nah, seperti itu juga bisa. Nah, Anda perlu mengkaji juga kesediaan waktu Anda berada di level mana. Jangan Anda kepingin seperti orang yang memang full time. Ini berbeda. Bahkan di waktu-waktu yang lalu, di saat-saat robot trading lagi marah, itu banyak sekali orang yang terjun di trading forex yang nggak punya waktu, tapi tradingnya dengan menggunakan robot trading. Nah, sekarang meskipun trading manual, ada begitu banyak ya Bapak Ibu, di kami ya di Madam Supro ini strategi trading yang dipermudah, dipersimpel, walaupun itu trading manual. Seperti itu ya. Jadi jangan pernah berkecil hati, itu maksud saya. Apapun bisa kita lakukan, kita cari solusinya ya. Oke. Nah, baik. Ini yang terakhir ya. Kita akan tinjau kembali dan menyusun strategi kesuksesan tradingmu seperti itu. Jadi kalau sudah Anda kaji semua, Anda bikinlah skenario. Skenario untuk diri Anda sendiri. Ya, semacam satu buku tujuan, buku harapan, ya, buku tentang trading Anda. Pakai buku Anda susun skenario. Anda berada di level mana? Apa yang mesti Anda lakukan untuk meningkatkan level Anda? Bagaimana Anda start? Dimulai dengan modal berapa? Siapa guru atau mentor yang Anda pilih? Teknik seperti apa yang Anda inginkan? Nah, itu semua Anda rangkum. Ya, mungkin presentasi saya ini belum lengkap. Anda bisa menambahkan lebih lengkap lagi dari diri Anda sendiri. Ya, Bapak Ibu, untuk kesuksesan di trading Anda saya punya rumus ya, rumus ini ya. Rumus ini juga sangat penting. Di sini banyak sekali orang yang menyusun skenarionya, tapi terlalu muluk-muluk karena mereka nggak ngerti rumus ini. Ada 3 rumus ya, di mana di sini saya jelaskan profit tinggi, resiko tinggi. Banyak orang yang maunya kayak gitu. Dia nggak ngelihat resikonya, dia cuma lihat profitnya. Profitnya mau tinggi gitu ya. Profit tinggi, resiko sedang. Nggak usah juga. Kenapa? Profitnya tinggi tapi tetap resikonya masih menengah ya Bapak Ibu ya. Kita cari yang terbaik, profitnya tinggi, resikonya rendah. Bisa nggak? Kan nggak sesuai dengan hukum ekonomi. Memang nggak sesuai dengan hukum ekonomi. Profit tinggi, resiko rendah. Itu bisa Bapak Ibu, tetapi ini merupakan jackpot atau holy grail. Sekali-kali waktu ya seorang trader itu bisa ngalami yang seperti itu. Ini perlu mindset, ini perlu kita bangun ya. Kemudian ada profit rendah, resiko tinggi. Itu kita buang saja. Percuma, resikonya tinggi, profitnya kecil, enggak ada guna. Profit rendah, resikonya sedang, juga enggak ada guna. Masih menanggung resiko sedang, lebih baik profit rendah, resiko rendah. Nah, ini yang kita pilih Bapak Ibu. Karena ini yang akan sering terjadi. Oh, profitnya kecil. Ya, kita ambil resiko yang kecil. Karena profit kecil itu relatif ya Bapak Ibu. Kalau saya trading Bapak Ibu, menurut saya tradingan saya ini profitnya sudah besar, tapi bisa jadi dianggap profit kecil sama orang lain yang belum memiliki mindset yang benar tentang profit trading seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi profit sedang, resiko tinggi. Buang saja. Profit sedang, resikonya sedang, buang saja. Yang kita ambil adalah profit sedang, resiko rendah. Ini juga akan terjadi beberapa kali. Ya, jadi dalam trading yang baik, dalam skenario kalau Anda membuat, itu 3 hal ini yang kita ambil. Ya, profit rendah, resiko rendah. Profit sedang, resiko rendah. Profit tinggi, resiko rendah. Karena itu yang akan kita alami dan tradingan kita akan aman secara money management. Oke. Ya, sudah jamnya ya, agak lebih sedikit. Saya sudahi lah presentasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan saya kembalikan ke Mas Dimas. Ya, bentar. Agak tergesa-gesa soalnya banyak-banyak. Gak apa-apa. Atau mungkin karena belum selesai mungkin terasa tanggung, mungkin kita bisa terusin di nextnya kali Madam ya. Kalau misalkan masih banyak ya. Udah selesai, cuman Sudah selesai. Ya ngomongnya agak cepet-cepetan ya. Yang terakhir aja lah, jangan berkecil hati karena Tuhan selalu memberikan kita itu modal dasar. Semua orang pasti punya modal dasar dimanapun level kita.
Ya kita mulai dan kita selalu harus bersyukur seperti itu. Jangan nyalain keadaan, jangan nyalain orang lain seperti itu. Ya, pasti bisa semua. Oke, jadi eh, materi hari ini tadi saya merhatiin gitu kan, terus baca kolom komentar. Ternyata banyak ini madam, banyak trader, entah itu trader pemula atau mungkin sudah trader lama, ternyata mereka baru mengakui, ya ya, kok kita sering melupakan segi psikologi ya, ternyata begitu ya. Itu kalau bisa saya tanya sedikit, menurut pengalaman madam, memang sisi psikologi ini tuh memang sering banget terlupakan ya madam. Iya, yang paling diingat adalah ilmu trading. Oh Jadi gitu. banyak sekali orang-orang yang selalu menyalahkan keadaan, ya keadaannya ya, karena nggak punya Mhm. duit, karena ya banyak kesulitan dalam hidupnya gitu, sehingga mereka gagal. Kemudian ini di psikologinya ya. Kemudian mereka mau belajar trading gitu ya ke satu institusi gitu, dan ternyata institusi ini berbayar gitu ya. Ini yang sering Mhm. saya alami gitu, berbayar gitu. Karena mereka nggak punya duit. Hanya mereka ngumpat-ngumpat gitu. Kenapa bayar? Namanya trader kan harusnya sudah sukses. Kalau trader memang benar sukses, kenapa jualan? Nah, seperti itu. Iya Itu betul banyak sekali loh para mentor-mentor yang diolok-olok seperti itu. Kenapa jualan? Karena sudah sukses kok masih jualan, kok enggak mau berbagi. Nah, seperti itu. Karena mereka menyalahkan keadaan. Sebetulnya dengan menyalahkan keadaan seperti itu, mereka juga nggak akan bisa sukses. Tapi kalau mereka mau bangkit, ya mereka mau memulai di level dia, ya kalau memang dia nggak bisa bayar, ya dia jangan cari ilmu yang berbayar kan gitu kan, levelnya masih di betul level gratisan. Tapi betul. kalau dia punya satu idaman, oh saya pengen ilmunya si A itu, atau saya pengen ilmunya dulu kan di saya juga berbayar. Saya pengen ilmunya Madam Supro misalnya seperti itu. Ya sekarang saya memulai di level saya, tapi nanti satu saat saya akan ke sana. Nah, jadi ada progres gitu. Nah, ini yang sering dilupakan. Orang nggak punya progres. Trading itu juga seperti itu. Kadang trading pakai $10 ya, terus pakai sistem apa bomber itu, bomber Iya di iya. bom itu ya, di bom Betul. 10 dolar bisa jadi $100. Nah, levelnya dia kan di situ ya, dia kan di situ terus karena keberaniannya cuma di $10. Dia nggak akan pernah bisa misalkan satu saat jadi pengelola dana misalkan seperti itu, atau naik tingkat lagi misalkan trading dengan uang yang besar, dipercaya sama seseorang misalkan untuk ayo kamu trading, dipercaya dikerja sama atau seperti apa, dia nggak berani karena levelnya di situ gitu. Dia nggak ada progres karena dia di situ terus. Makanya kadang orang trading itu profitnya juga habis terus, padahal dia trading hebat, trader hebat gitu ya, profitnya Mhm. profit terus secara konsisten profit, tapi dia enggak kelihatan kayak trader gitu, masih banyak utangnya, juga pakai motor butut terus gitu, padahal dia orang bilang jamik gitu ya tradingnya. Kenapa? Karena profitnya selalu habis, profitnya nggak dikelola, dia nggak punya kecerdasan secara finansial. Nah itu kan masuk di dalam psikologi semua, sehingga orang itu nggak bisa dikatakan bahwa dia adalah trader yang sukses. Karena trader yang Oh, sukses ya dia bisa menunjukkan kesuksesannya seperti itu. oke. Nah ini kalau misalkan saya coba rangkum, artinya materi hari ini itu mengajarkan kita untuk oke, selain mental trading yang kita gunakan, tapi juga ada namanya apa namanya mental emosional yang artinya gitu ya, jangan suka nyalain orang, harus sadar diri dan harus punya tekad besar, harus mau menjalani proses yang paling penting madam. Iya, jadi Intinya posisi kita dimanapun itu bisa memulai. betul. Oke, jadi seru sekali pembahasan hari ini karena tadi saya dengerin sedikit. Loh, ini memang poin yang paling sering dilupakan karena ya kita rahasia umum lah ya, kita selalu mengejar teknik trading yang paling cuan ibaratnya gitu kan, teknik trading yang paling gacor. Sedangkan di lain sisi kita selalu melupakan, oh iya di satu sisi kita juga harus punya mental, kita harus juga punya emosional yang tepat. Nah, ini hari ini agak cukup tersentil sebelum Madam. Saya juga termasuk salah satu orang yang tadi Madam jelaskan, karena
Ya memang itu yang paling umum di Indonesia itu kan, atau mentor-mentor selalu ngajarin itu materi, 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 materi. Nah, tapi hari ini kita dapat satu pencerahan kalau materi penting, tapi selain itu ada yang jauh lebih penting adalah psikologi kita sendiri, dari mulai keadaan kita, dari mulai apa namanya kemampuan kita dan segala macam. Kira-kira seperti itu, Madam, ya, hari ini ya. Iya, betul. Oke, Madam, terima kasih sudah mau hadir di live streaming hari ini. Dan buat para user atau penonton setia live streaming WikiFX, Madam Supro masih akan kembali lagi untuk beberapa kali live streaming ke depan. Jadi pastikan kalian uh, tidak melewatkan pemberitahuan pada aplikasi atau website untuk live streaming berikutnya bersama Madam Supro, karena dua kemarin sudah luar biasa, hari ini lebih bom lagi materinya. Nah, masih penasaran kalian kan materi selanjutnya seperti apa? Pastikan kalian tetap menunggu kabar dari live streaming WikiFX di setiap minggunya. Oke, Madam, terima kasih sudah hadir. Terima kasih semua. Kita akan kembali lagi di kesempatan berikut. Saya Dimas Alam dari WikiFX dan di sebelah saya ada Madam Supro. Kami mohon untuk pamit. Selalu belajar mencari pengetahuan dalam trading, karena trading itu tidak semudah yang sales ucapkan. Jadi trading itu butuh dedikasi tinggi, butuh dengan mental yang kuat. Di situ kalian baru bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, selamat siang. Saya Dimas Alam, di sebelah saya Madam Supro. Kami mohon pamit. Sehat-sehat semua.